ada beberapa yang saya coba garis bawahi. Tadi menarik misalnya mengenai isu HIP tadi, Pak, sudah disindir misalnya. NU ini juga kan ikut berkontribusi begitu di dalam situasi untuk kemudian memutuskan apakah Pancasila ini dijadikan sebagai, kalau dalam hukum, sebagai statut fundamental norm dan ataukah sebagai ide, itu sudah final begitu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Asrori begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah pasca reformasi ini kan NU dalam realitasnya pecah begitu suaranya begitu. Ada yang kemudian tadi sudah sampaikan harusnya NU itu menerima begitu. Sudah menerima total, sudah final Pancasila itu, tidak lagi diperdebatkan gitu. Tapi kan tidak bisa dipungkiri juga misalnya ada kelompok-kelompok NU yang mungkin kalau saya boleh garis bawahi adalah yang kultural juga bahkan, atau bahkan juga struktural di daerah-daerah lain yang kemudian juga ada yang menerima dan juga menolak. Nah itu bagaimana kalau menurut Pak Asrori gitu? Karena ini berkaitan dengan relasi NU dan NKRI Pancasila gitu. Terutama bicara mengenai undang-undang HIP ini. Saya melihatnya begini, Mas Ziki. Komunitas besar itu wajar di dalamnya terjadi keragaman cara pandang. Dan itu bukan hal baru sebenarnya di NU ya. Pada setiap periode selalu terjadi lebih dari satu cara pandang, tetapi kemudian sikap publik NU sebagai organisasi pada akhirnya akan mengacu pada apa yang menjadi keputusan resmi. Yang saya maksud tentang keragaman itu misalnya di kalangan tokoh puncak NU sudah bukan hal baru, misalnya dulu ada perbedaan pandangan antara Rois Am, Kiai Wahab ya, yang cenderung fleksibel dalam sikap-sikap publiknya, termasuk sikap politik ya, itu berbeda dengan pandangan Kiai Bisri Samsuri, Rois Am penggantinya, yang pandangan-pandangannya karena beliau lebih dikenal sebagai ahli fikih, itu lebih menekankan sikap yang tegas, yang kukuh pada pendirian dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya kesimpulan ketika sudah ada keputusan akhir, ya keputusan itu yang menjadi pegangan. Itu pada isu-isu yang fundamental. Kalau pada isu-isu yang furu'iyah itu lebih lumrah lagi, lebih biasa lagi. Apalagi kalau kita lihat potret wajah Bahsul Masail gitu ya. Di dalam forum Bahsul Masail itu selalu ada perdebatan yang sengit. Bahkan tidak jarang hasil Bahsul Masail PB berbeda dengan PW, dan juga berbeda dengan Bahsul Masail di level pesantren-pesantren, karena itulah di antara kekhasan karakteristik NU ini, yang organisasi yang bersifat bottom up ya, dibangun dari tradisi-tradisi pesantren, sehingga sikap pesantren itu kadang merasa berpandangan juga bisa berdiri sendiri ya, bisa independen ya, terhadap sikap pusat. Tetapi pada itu pada isu yang sifatnya cabang ya, Mas. Tapi pada isu fundamen ya, tentang Pancasila sebagai konsensus nasional, NKRI sebagai konsensus nasional, itu relatif tidak ada perdebatan yang tentang level yang di bawahnya, tentang bagaimana formula menerapkan syariah Islam di nation state ini. Nah, itu ada perdebatan. Bagaimana menyikapi perda bernuansa syariah, itu ada perdebatan. Tapi itu ya perdebatan dalam batas-batas yang saya melihatnya lumrah, yang tidak sampai pada level menggoyahkan konsensus nasional negara kebangsaan ini. Atau misalnya perbedaan sikap tentang kepemimpinan beda agama, misalnya dulu ketika ada polemik tentang Ahok itu di sebagian pesantren atau tokoh NU ada beragam pendapat, yaitu sebenarnya hal yang masih
dalam batas wajar yang tidak berujung pada kekerasan gitu ya dalam perdebatan-perdebatan yang biasa. Jadi itu di NU yang besar, Mas. Di ormas-ormas lain yang populasinya lebih kecil, kemajemukan itu juga terjadi. Bahkan saya tidak perlu menyebut organisasi atau mungkin partai berbasis agama tertentu yang mengalami perpecahan itu terjadi. Jadi itu hal yang lumrah. Yang penting adalah pada isu yang sedang dibahas Mas Khairul ini, Pancasila, NKRI, kemudian terorisme, itu saya melihatnya pandangannya sama. Terkait RUU HIP, prinsip bahwa RUU HIP itu dikritisi, saya melihatnya mainstream satu pandangan, Mas. Hanya yang berbeda itu pada tingkat pernik. Ada yang menolak RUU HIP itu dengan menonjolkan narasi bahwa ini memberikan atau ini membukakan pintu bagi kebangkitan komunisme, misalnya gitu ya. Ada sekelompok komunitas muslim yang berpandangan begitu, dan sebagian besar di luar NU mengambil angle seperti ini. Kalau NU dan yang formal yaitu PBNU lebih menyoroti tidak terlalu pada narasi itu, tetapi pada narasi mencegah tafsir tunggal terhadap Pancasila. Jadi peta keragamnya di situ. Tapi dalam RUU HIP ini ada satu hal yang saya kira penting dicatat, Mas Ziki, Mas Khairul, gini. Saya kok melihatnya polemik RUU HIP ini secara koeksiden mungkin atau secara tidak sengaja makin menempatkan Pancasila ini ya inilah konsensus yang bisa menyelamatkan NKRI ini. Ya terlepas kita setuju atau tidak setuju terhadap kekhawatiran atau kecurigaan bahwa ada gerakan komunisme di balik ini, tetapi isu komunisme itu satu sisi yang membuat komunitas-komunitas yang selama ini ya dipersepsi tidak terlalu firm dukungannya pada Pancasila dan nation state dan NKRI itu sekarang menjadi pembela utama Pancasila. Karena Pancasila ini dianggap sebagai benteng melawan komunisme. Jadi jangan beri ruang pada komunisme. Komunisme sudah selesai, PKI bahasa mereka sudah selesai, Pancasila yang bisa dipegang. Pun sisi lain, kalangan yang melihat ancaman dari ekstrim yang lain terhadap Pancasila, misalnya tentang khilafahisme, gitu ya, itu juga membangun narasi bahwa Pancasila inilah titik sama kalimatun sawa, common platform yang bisa menangkal aspirasi ekstremisme lain, itu ekstremisme keagamaan, misalnya khilafahisme. Jadi penolak komunisme dan penolak khilafahisme, ada lagi yang ketiga ini penolak ekstremisme sekuler, ada yang bahasakan begitu, atau penolak neoliberalisme lah. Itu sama-sama kemudian merujuk Pancasila sebagai titik temu. Nah, ini saya kira perkembangan yang menarik di tengah perjalanan panjang menjadikan Pancasila ini sebagai konsensus nasional, sebagai common platform. Dan sebagai sebuah produk konsensus itu, kalau saya melihat biasa saja, mungkin pada periode tertentu akan kembali dipertanyakan, akan kembali muncul kelompok yang menyoal gitu. Tetapi perjalanan ini memperlihatkan bahwa mau ditawarkan alternatif apa, akhirnya kembali juga ke Pancasila sebagai titik temu. Itu Mas Siki, saya kira. Oke, Pak. Saya pengen teruskan lagi, Pak. Ini masih bicara dalam ruang lingkup bagaimana relasi NU terhadap Pancasila. Kemudian ada polemik begitu. Polemik mengenai RUU HIP tadi. Berbagai hal tadi sudah disampaikan oleh Pak Asrori. Di RUU itu ada break begitu. Terutama tidak lagi menempatkan sila 1 sebagai ide dasar, the first ide begitu. Ide yang pertama adalah ketuhanan Maha Esa begitu, tapi sudah membreakdown, membagi menjadi beberapa hal, ada trisila dan sebagainya. Bukankah ini merupakan salah satu strategi ketika ini hadir kekhasan Indonesia itu tidak lagi menjadi
hal yang menarik karena khas Indonesia adalah menempatkan ide dasarnya pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa itu. Kalau itu bagaimana menurut Pak Asrori? Ya, baik, ya itu salah satu isu krusial dalam RUU HIP ini, Mas Ziki ya. Jadi dimunculkannya pasal 7 ya di RUU itu tentang Trisila dan Ekasila. Begini, bahwa pasal itu dikritik, saya melihatnya wajar ya. Wajar, cuma argumen pengkritiknya beragam. Ada yang menolak klausul tentang Trisila Ekasila ini sebagai sikap penolakan terhadap gaya tafsir tunggal terhadap Pancasila. Ada yang menolak dengan argumen lain bahwa itulah indikasi aspirasi komunisme di balik pasal itu. Kalau saya secara pribadi nih, Mas Ziki memandangnya bahwa saya tidak melihat, meskipun gini, saya tidak melihat pemunculan cara memahami Pancasila dengan model Trisila Ekasila itu sebagai penolakan terhadap ketuhanan. Saya kok tidak melihatnya begitu. Argumen saya itu begini. Satu, kalau kita letakkan sebutan Ekasila dan Trisila ketika disampaikan Bung Karno pada pidato 1 Juli, itu kan sebenarnya tawaran awal dalam rangkaian diskusi panjang di BPUPKI. Yang intinya dalam perjalanannya kemudian tawaran itu tidak menjadi konsensus. Jadi satu sisi mestinya ini sudah selesai pembahasan tentang Trisila Ekasila ini karena kemudian kita ada Pancasila yang sudah konsensus. Jadi jangan berpikir setback. Ada yang menolak dengan argumen itu, nggak usahlah berpikir setback, perdebatan ideologi itu sudah selesai, kita harus take off. Bagaimana memberikan kesejahteraan pada publik dan semacamnya. Lalu pertanyaannya, apakah itu dimaknai sebagai cara halus untuk menghapus pasal ketuhanan? Nah, ini ada perdebatan. Ada perdebatan. Saya hanya merujuk begini. Kalau kita buka risalah-risalah sidang BPUPKI, saya kok tidak menemukan pandangan dari wakil-wakil agama, termasuk wakil dari NU, Kiai Wahid Hasim, Kiai Mashkur, gitu ya. Ketika Bung Karno menyebut Trisila dan kemudian Ekasila menjadi gotong royong itu sebagai sikap yang menafikan prinsip ketuhanan. Itu kan tawar, kalau yang terlihat dari perdebatan itu adalah itu tawaran yang suasana kebatinannya itu masih menawarkan opsi-opsi. Kalau tuan-tuan tidak setuju Pancasila, oke, ini ada tawaran model Trisila. Kalau tidak, ini tidak nyaman dengan Ekasila. Jadi yang sifatnya masih cair. Dan tidak terlihat itu sebagai bentuk penyusupan aspirasi komunisme misalnya ya. Dengan pengusulan itu juga tidak terlihat itu sebagai bentuk penolakan terhadap prinsip ketuhanan. Tapi oke lah, apapun itu bisa dimengerti kalau usulan itu ditolak karena yaitu tadi terlepas background-nya ada komunisme atau penafian prinsip ketuhanan atau tidak, yang jelas itu adalah mencerminkan bisa membangkitkan lagi fase prakonsensus yang itu sudah tidak penting lagi. Maka Lakpesdam itu pernyataan pertama, Lakpesdam pusat kan juga menyatakan RUU HIP itu tidak urgen, bahkan bisa menimbulkan kekeruhan perdebatan baru yang tidak ada gunanya, apalagi kita sekarang sedang merapatkan barisan menghadapi wabah pandemi gitu ya, sehingga justru menjadi kontraproduktif. Itu kalau saya melihatnya, Mas Sigi. Nah, mungkin Mas Fairul bisa juga memberikan pandangan tadi. Gini Pak, saya lanjut. Artinya kalau relasi NU terhadap Pancasila tadi sudah clear, harusnya perdebatan itu NU harus keluar dan kemudian take off saja, tidak kemudian masuk ke dalam pusaran itu, gitu ya. Betul. Nah, saya lanjut lagi. Tadi ada statement dari Pak Asrori mengatakan bahwa NU tidak lagi dibaca dalam konteks atau tidak dibaca dalam konteks fikih klasik begitu. Nah, saya mau masuk bagaimana kemudian NU dengan relasi NU dengan hukum Indonesia atau relasi NU dengan sistem politik, sistem
yang ada di Indonesia begitu. Nah, kalau bicara NU maka bicara tidak lain adalah ormas Islam. Gitu. Artinya bagaimana kemudian penerimaan terhadap politik hukum Indonesia dengan hukum Islam begitu. Misal dalam berbagai hal, dalam soal muamalah ada apa namanya, ada undang-undang perbankan syariah misalnya, itu sudah muncul. Nah kemudian ini muncul yang paling baru adalah negara sudah mulai melihat bagaimana kemudian pesantren terutama, karena kapan waktu sudah didok juga undang-undang pesantren. Nah pertanyaan saya adalah apakah berbagai apa namanya produk hukum ini adalah bentuk penerimaan apa namanya politik hukum Indonesia terhadap NU begitu, dan berbagai hal sebagainya. Itu Pak. Oke, gini, NU memandang proses transformasi hukum Islam di dalam hukum positif ya, atau relasi antara hukum positif dan hukum Islam, saya kira seperti yang digambarkan oleh Mas Faru dalam buku ini, menempatkan bagaimana transformasi hukum Islam dalam hukum nasional itu dalam bingkai konstitusionalisme. Jadi hukum Islam, kapan hukum Islam itu melalui mekanisme legislasi yang menjadi kesepakatan bersama. Jadi dia diterapkan itu karena diterima oleh standar-standar legislasi. Tetapi NU tidak cukup pasif memandang proses legislasi tadi, tetapi NU juga aktif melakukan advokasi. Bagaimana nilai-nilai, prinsip-prinsip yang istilah dalam bukunya Mas Baru yang diistimbatkan oleh NU dari literatur Islam, literatur klasik, ya menjadi norma-norma baru, itu juga didorong bagaimana itu kemudian menjadi hukum nasional, hukum positif, ya baik melalui proses legislasi maupun melalui proses jurisprudensi, gitu ya. Kalau kita cermati hasil-hasil bahsul masail gitu, itu terlihat bahwa apa yang dilahirkan atau disimpulkan dari literatur-literatur fikih itu tidak berhenti menjadi fikih, tapi juga didorong menjadi legal policy, entah level undang-undang atau level peraturan-peraturan di bawah. Misalnya dulu waktu Munas Muktamar NU di Jombang tahun 2015 itu kan ada diskusi tentang status BPJS misalnya, ya, itu isu yang fikih ya, yang kasuistis. Nah, tentu setelah NU berpandangan mengeluarkan pandangan keagamaan, itu tidak berhenti sebagai pandangan keagamaan atau sebagai fikih atau sebagai hasil bahsul masail, tetapi juga mendorong agar itu menjadi keputusan publik, ya, keputusan menjadi legal policy, menjadi peraturan perundang, menjadi hukum positif yang bisa diimplementasikan dan memiliki efek operasional, memiliki efek eksekutorial. Itu Mas. Kemudian kalau dari sisi tadi pertanyaan Mas tentang dari sisi politik hukum negara, apakah ini bentuk akomodasi terhadap pesantren dan seterusnya, saya kira sama-sama yang kita pelajari, politik hukum di Indonesia ini kan memang menempatkan hukum Islam sebagai salah satu rujukan, ya, juga menempatkan hukum Islam itu sebagai dipandang sebagai living law karena dianggap oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Maka banyak sekali produk hukum yang tidak ingin bertabrakan dengan value yang dianut oleh arus utama masyarakat Indonesia yang menjadi living law tadi. Kalau saya memandangnya seperti itu, maka ketika banyak produk hukum di semua jenjangnya sejalan dengan nilai-nilai keagamaan Islam, termasuk yang dianuti oleh NU, yaitu bagian dari politik hukum yang berlaku di Indonesia yang menempatkan hukum Islam sebagai salah satu rujukan, dan yang juga itu breakdown dari Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan. Itu saya kira. Lalu yang berikut yang ingin saya paparkan begini tentang relasi antara NU dengan legislasi hukum nasional, ya.
di dalam pembahasan Bahsul Masail itu, Mas, forum Bahsul Masail sering mengundang anggota DPR yang berlatar belakang NU. Itu dengan asumsi bahwa apa yang menjadi keputusan di Bahsul Masail itu tertindaklanjuti dalam kebijakan program legislasi nasional dan tertuangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Selain juga mengundang expert. Misalnya kritik NU pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku itu ketika ada pembahasan juga mengundang anggota DPR. Dan beberapa kali juga terjadi kerjasama antara anggota DPR atau fraksi tertentu di DPR, khususnya berlatar belakang NU dengan forum di NU, Bahsul Masail atau juga di Lakpesdam gitu ya, untuk membahas isu-isu. Nah, ini saya kira pola yang dijalani oleh NU dalam bagaimana mentransformasikan nilai-nilai hukum yang dipegangi di NU ini untuk kemudian transformasi menjadi hukum nasional. Begitu, Mas. Ada beberapa poin yang saya coba garis bawahi bahwa sebenarnya NU pun sudah coba untuk kemudian berkontribusi. Tadi sudah disampaikan misalnya dalam konteks Bahsul Masail, NU sudah coba mengundang berbagai orang-orang yang berkecimpung di legislatif dan kemudian mengundang juga expert gitu. Artinya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk agar kemudian hasil Bahsul Masail ini diakomodir begitu ke dalam. Saya tambahkan juga, Mas, ya, kontribusi itu juga tidak baru, Mas. Kalau kita ingat dulu pembahasan RUU perkawinan, ketika asas perkawinan itu hendak didorong dengan dalam tanda petik mengabaikan agama. Jadi keabsahan perkawinan tidak didasarkan pada hukum perkawinan agama, tetapi pada pencatatan pada pada administrasi sipil itu. Tokoh-tokoh NU yang saat itu tergabung dalam fraksi P3 termasuk Rois Am NU KBC Samsuri sampai walk out, Mas. Itu kan bentuk sikap yang kalau pada isu yang dipandang fundamental dan itu dijadikan sebagai dan akan direncanakan untuk menjadi hukum nasional, kalau itu secara prinsip di mana bertabrakan, ya sikap tegas dengan walk out itu sampai akhirnya hukum perkawinan disahkan dan menempatkan agama pada posisi seperti yang diaspirasikan oleh itu. Jadi ini sebenarnya juga bukan hal yang baru ya. Saya kira juga bahkan sejak BPUPKI dulu kan tokoh-tokoh NU kayak Wahid, kayak Maskur itu kan mendorong bagaimana Islam ditempatkan sebegitu rupa di dalam tata negara kita gitu ya. Meskipun formulanya dinamis, Mas ya. Dulu kan pernah muncul juga aspirasi bagaimana Islam dijadikan syarat presiden atau Islam dijadikan agama resmi negara gitu. Tapi kemudian dalam diskusi-diskusi ketika menuju konsensus akhirnya salah satu konsensusnya kan Piagam Jakarta itu. Oke, Islam tidak dijadikan agama negara, Islam tidak dijadikan syarat menjadi presiden, tetapi ada klausul dalam Piagam Jakarta itu kan proses yang hasil perdebatan di BPUPKI kan diantaranya Piagam Jakarta yang meletakkan klausul penerapan syariat Islam bagi pemeluknya. Gitu ya. Meskipun dalam perjalanan kemudian itu dicoret demi keutuhan NKRI, jadi ini bukan kontribusi NU lewat tokoh-tokohnya dalam pembentukan negara ini, termasuk dalam proses penegakan hukum itu bukan hal baru. Sepanjang sejarah negara ini hanya saja tentu setiap periode punya dinamikanya yang khas, punya formulanya dan isu-isu yang khas. Saya kira itu. Oke, makasih Pak. Lanjut lagi Pak. Tadi bicara mengenai NU dan perdamaian internasional, di situ ada salah satu sub yang bicara mengenai terorisme dan radikalisme tadi. Nah, saya pengen masuk karena tadi standpoint-nya di awal juga sudah ada pembahasan mengenai relasi NU dan itu pasca reformasi bagaimana perannya. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa berbagai polemik sekarang ini persepsi masyarakat terhadap radikalisme terutama begitu. Berbagai macam, termasuk kemudian persepsi masyarakat terhadap aksi-aksi yang dilakukan ormas Islam begitu. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya dalam konteks itu seperti apa posisi NU sendiri, Pak?
Kalau bicara karena kan kemudian menjadi satu persepsi baru bagi masyarakat bahwa oh ternyata Islam itu keras misalnya, dan kemudian Islam itu tidak kemudian toleran, padahal Islam dalam konsepsi NU adalah toleransi dan segala macamnya begitu. Nah, bagaimana posisi NU sendiri dalam isu-isu terkini itu? Ya Mas, saya kebetulan menggeluti isu terorisme ini sejak awal reformasi, ya, dan saya juga mengikuti hampir seluruh muktamar NU di era reformasi itu yang bersamaan dengan munculnya terorisme itu, hampir seluruhnya saya alhamdulillah datang dan melihat langsung pergulatannya. Saya sampai pada kesimpulan bahwa relasi NU dan terorisme itu sangat clear, Mas. Sangat clear ya. Jadi karakteristik dasar pandangan keagamaan NU itu saya lihat tidak ketemu dengan karakteristik dasar pandangan yang menjadi pijakan para pelaku teror. Pelaku teror itu diantara sikapnya adalah menolak nation state, menolak negara kebangsaan, menolak NKRI, dan ini dipandang sebagai tauhid, ya, karena mereka punya konsepsi sendiri tentang negara. Gitu. Sementara sisi lain NU menerima negara ini. Ya. Mereka yang menolak kemudian melakukan aksi-aksinya itu dengan cara termasuk aksi terorisme. Di sini jelas NU susah ketemu dengan pandangan dasar NU, susah ketemu dengan aksi terorisme. Lalu yang kedua, pandangan teologis NU itu cenderung toleran. Sementara pandangan teologis para aktor teroris itu toleransinya sangat rendah. Maka mereka sering disebut sebagai gerakan takfiri, karena gampang mengkafirkan. Bahkan sesama mereka pun mudah mengkafirkan. Itu kita lihat ketika terorisme pada tahun, saya nggak lupa ya, ketika bangkit ISIS 2014 ya, dan pasca wafatnya Osama bin Laden, kalau nggak salah, nanti kalau saya salah koreksi, kalau nggak salah 2011 gitu ya, itu terjadi perpecahan yang akut di internal kelompok teroris ini, dan antara mereka menjadi saling mengkafirkan. Nah, cara pandang seperti itu beda jauh dengan cara pandang mainstream itu. Maka meskipun mungkin agak bisa disebut hiperbolik, Ketua Umum PBNU Kiai Said Agil itu pernah menyatakan tidak ada teroris dari lingkungan NU. Itu memang kalau kita lihat profiling para pelaku teror di fase-fase awal itu memang tidak ditemukan di dalam lingkungan NU. Ya. Meskipun dalam perkembangan berikutnya bisa jadi karena situasinya menjadi sangat kompleks ya. Misalnya pola rekrutmen teroris kalau dulu itu sangat ketat dengan indoktrinasi yang tertutup. Belakangan ini di era semaraknya media sosial ini rekrutmen bisa sangat cair, bisa melalui akun-akun medsos itu memang terorisme, virus terorisme itu bisa mewabah, bisa memapar pada banyak kalangan ya. Itu kalau bicara person to person. Tapi kalau bicara sikap dasar keagamaan, NU clear lah. Jadi kalau NU menyerukan jihad itu pada isu-isu yang fundamental, NU jihad melawan pendudukan Belanda ya, melawan kolonialisme gitu kan. Tapi kalau jihad sampai tindakan-tindakan yang tidak tepat gitu ya, dengan basis melabeli seseorang atau sebuah sistem sebagai kafir, sebagai syirik, lalu disasar dengan aksi teror, NU jauh dari situ. Bahkan kelompok teror ini kan yang disasar bukan hanya kalau sasarannya tempat ibadah, bukan hanya tempat ibadah agama lain. Masjid pun juga bisa disasar seperti kasus di Cirebon waktu itu ya. Jadi relasi NU dengan terorisme itu clear, benang merahnya tidak ketemu, dan NU ini saya kira adalah salah satu penjaga pandangan moderat di Indonesia ya, yang berkolaborasi dengan ormas-ormas moderat lain ya, misalnya di Sumatera itu kan di sana ada Al-Wasliyah, ada Tarbiyah, ya, kemudian di NTB itu ada Nahdlatul Wathon gitu, yang pandangannya kadar moderasinya setia dengan
itu tentang Mas, tentang terorisme. Saya kira memang dari embrio pondasi epistemologi pemikirannya itu sudah jauh susah ketemu ya. Tetapi saya ingin mengatakan dengan cara pandang ini, saya ingin mengatakan jangan kemudian lingkungan NU itu merasa safe dari ancaman virus terorisme. Karena generasi muda NU sekarang bisa jadi asupan informasinya lebih cair, lebih beragam. Dia bisa jadi keluarga NU, tetapi dia mempelajari agama dari jalur-jalur yang terbuka lewat internet. Itu saya kira juga penting untuk dijadikan PR bagi keluarga besar NU untuk tetap mempertahankan tetap menjaga pandangan keagamaan yang moderat ini kapan saja, karena dinamika ke depan mungkin saja tiba-tiba ada disrupsi gitu ya, sebagaimana disrupsi yang apa saja, jangan juga ada disrupsi dalam skala-skala tertentu di lingkungan NU. Itu juga penting untuk dijadikan catatan. Itu Mas. Oke, terima kasih Pak. Itu ada beberapa poin dari tadi ya sudah kita diskusikan. Poin pertama mengenai relasi NU dan Pancasila, perdebatan ideologi sudah selesai. NU harus take off begitu kan. Itu poin pertama saya yang coba saya garis bawahi mengenai diskusi buku malam hari ini gitu. Yang kedua, ketika bicara relasi NU dengan politik hukum juga sudah clear, tadi sudah disampaikan berbagai hal bagaimana kemudian NU menghadirkan dalam Basul Masailnya menghadirkan berbagai macam expert dan para birokrasi begitu di dalamnya. Dan yang ketiga, bicara mengenai NU dan relasi antara terorisme dan radikalisme tadi, utamanya adalah terorisme itu tidak ada benang merahnya begitu antara keduanya, karena NU konsepsinya adalah toleran terhadap berbagai hal begitu. Nah, itu dari kami. Mungkin ini terakhir saya minta untuk menutup ini, untuk menutup ulasan buku ini, dan tadi ada beberapa masukan tadi cukup menarik, ada poin-poin tadi itu. Saya mungkin minta dulu tanggapan dari Mas Muhammad Khairul Huda terhadap hal tersebut. Iya, terima kasih Mas Ziki. Jadi ada isu-isu update yang disampaikan oleh Mas Asrori. Ada RUU HIP, kemudian tentang terorisme, meskipun saya singgung di dalam buku saya, tetapi memang masih saya mendapatkan ilmu baru dari Mas Asrori, dan menurut saya ya memang karena buku saya buku kecil sehingga saya mendapatkan ide atas masukan dari Mas Asrori tadi. Jadi menurut saya memang NU itu sendiri, di dalam buku tersebut saya katakan NU itu sendiri adalah samudra ilmu yang tak bertepi begitu. Artinya NU itu menarik untuk dikaji baik dalam perspektif ilmu sosial, sejarah, agama, hukum dan lain sebagainya, karena dia bisa dilihat dari sudut pandang apa saja gitu ya. Dan pergeseran hari ini bagi kader-kader NU, kader-kader muda NU yang mereka mengkonsumsi new media, daring new media ini menjadi PR dan tugas bersama, khususnya kaum muda NU, agar melakukan dakwah Islam yang wasatiyah itu pada aras virtual begitu. Karena kalau dulu NU itu dakwahnya secara fisik begitu, kebanyakan secara fisik gitu. Pada ruang-ruang media sosial ketika itu NU kalah, tetapi di era pandemi ini menurut saya dakwah yang dilakukan oleh NU melalui ruang virtual itu menjadi menarik begitu. Ada lonjakan menurut saya mulai masifnya gerakan dakwah NU di level daring. Nah ini
justru menurut saya pandemi itu menjadi berkah bagi gerakan dakwah wasatiyah itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Mas Asrori, cuman saya belum mendengarkan kritik begitu. Terserah apa saja kritiknya dari buku saya, karena saya butuh itu, Mas Asrori, butuh kritik dari Mas Asrori yang sudah sangat terbiasa dengan penulisan baik novel, baik berita, kemudian buku dan lain sebagainya. Karena sekali lagi saya melihat karya Mas Asrori itu sudah sangat luar biasa, dan karya saya baru sangat sedikit begitu. Nah, saya terus terang butuh saran kritik yang sifatnya apa saja yang panjenengan baca dari buku saya. Itu yang dari tadi sebetulnya saya tunggu begitu, Mas Asrori. Mungkin itu dari saya, Mas Diki, dan sekali lagi terima kasih atas atensi dari teman-teman rumah hukum begitu. Dan saya berharap sekali lagi ada kritik dari Mas Asrori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Asrori dan Mas Muhammad Khairul Huda. Semoga perbincangan malam hari ini menjadi berkah untuk kita semua begitu, menjadi ilmu untuk kita semua, menjadi pengetahuan untuk kita semua, terutama untuk sahabat-sahabat Rumah Hukum ID begitu. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu dengan tema dan isu-isu menarik lainnya.